mengenai zaman Renaissance ya. Jadi orang-orang Eropa ataupun Amerika yang intelektual, sekarang ini kita bisa buktikan rame-rame meninggalkan agamanya, agama Kristen maksud saya, karena Bible sendiri tidak bisa menjelaskan secara memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat terkait dengan iptek. Justru itu menyebabkan mereka banyak yang pindah kepada agnostik, ateis, ataupun pindah agama. Terkait dengan pemikiran yang berkembang di Eropa yang kemudian membangkitkan Renaissance atau Renaissance, kebangkitan peradaban Eropa yang berbasis kepada sains, itu memang efeknya memunculkan banyak dampak yang luar biasa, yang tadi salah satunya dicontohkan oleh Prof. Hamid, bahwa orang menjadi lebih logis, lebih rasional, dan celakanya pada waktu itu Eropa itu sedang dalam fase kegelapannya dikarenakan dominasi dari doktrin-doktrin gereja. Dan itu dicatat oleh sejarah sebagai fase kegelapan atau jahiliyah, ya, zaman jahiliyahnya Eropa. Berbeda dengan zaman jahiliyahnya di Timur Tengah. Atau ya kurang lebih sama sebetulnya. Di Timur Tengah kemudian muncullah kebangkitan pemikiran yang seharusnya lebih rasional, logis, analitik, tetapi tanpa mengabaikan mistisisme yang terukur, gitu ya. Kita tidak sama sekali menafikan bahwa mistisisme itu adalah negatif, bergantung. Kalau mistisismenya, subjektivitasnya terukur, satu oleh Al-Quran, yang kedua oleh objektivisme, maka itu masih oke. Karena memang ada wilayah-wilayah peristiwa yang tidak semua orang secara objektif bisa membuktikannya, gitu ya. Ada itu, ya. Nanti kita bahas pada bagian atau pertemuan yang lain. Subjektivitas tingkat tinggi yang sudah disaring melalui objektivitas. Itu bisa terjadi. Nah, Islam itu sesungguhnya menghargai dua-duanya itu. Tetapi yang di barat ini memang kadar saintifiknya, kadar objektivitasnya itu lebih tinggi. Logika, rasionalitas, bahkan empirisme itu lebih tinggi dan bertabrakan secara langsung dengan gereja. Sehingga pada zaman itu gereja dengan dominasinya, dengan otoritasnya memberikan hukuman-hukuman ya yang brutal kepada para ilmuwan yang berpikir logis, rasional, dan saintifik itu. Sehingga tidak heran kemudian memunculkan dampak berikutnya. Mereka yang tidak puas dengan agama Kristen, ajaran-ajaran kekristenan, itu kemudian ya keluar dari kekristenan itu. Kalau mereka tidak pindah agama, ya minimal agnostik. Saya pernah satu ketika pulang umroh ke kawasan Andalusia, ke Spanyol, ya Portugis, dan seterusnya sampai ke Prancis. Ada seorang tour guide, ya kami ngobrol-ngobrol santai aja, diskusi aja. Yang mereka mempertanyakan, oh kita pulang dari umroh ya, gitu. Artinya orang-orang yang menjalankan agama dengan baik. Gitu. Nah, ketika saya tanya balik tentang dia agamanya apa, gitu ya, maka dia menjawab, saya tidak punya agama. Tuh. Karena nggak punya agama berarti nggak percaya Tuhan. Ya, saya nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Jadi intinya kita nggak peduli deh Tuhan itu ada apa enggak, karena juga nggak bisa dibuktikan seperti yang diceritakan oleh para ahli agama itu. Tapi dia merasakan bahwa ada sesuatu di luar dirinya, kekuasaan, ya. Entah dia menyebutnya faktor X, Dewi Fortuna, keberuntungan, atau apapun yang berpengaruh pada kehidupan dia. Jadi memang terpecah gitu ya, jiwa yang terpecah, ya, yang belum menemukan jati dirinya. Bukan hanya agnostik, tetapi sampai ke ateis yang kecewa gitu ya, terhadap pendekatan-pendekatan agama yang didogmakan, didoktrinkan, dipaksakan ala gereja pada waktu itu. Itu tidak bisa mereka terima dan kemudian mereka protesnya dengan cara menjadi ateis. Tidak perlu bertuhan kalau Tuhan yang digambarkan itu seperti itu. Dan itu merembet bukan hanya di Eropa memang. Sampai sekarang di Amerika, di negara-negara maju yang peradaban ilmiahnya itu berkembang tinggi,
Justru mereka menjadi semakin skeptis dan tidak menemukan jawaban yang saintifik, yang logis, bahkan yang rasional, apalagi bukti-bukti terkait dengan ajaran-ajaran agama itu. Sebetulnya khususnya itu terkait dengan yang di luar Islam. Tetapi kemudian merembet juga ke Islam, apalagi ketika orang Islamnya, ulama-ulamanya, ya, ulama-ulamanya tidak mampu menjelaskan secara argumentatif yang logis dan rasional, maka mereka menyamaratakan gitu ya, Islam dengan Kristen, dengan agama-agama lain. Nah, itu yang menjadi tugas kita bersama dan saya merasa juga mendapat kewajiban itu untuk menjelaskan di mana-mana. Jadi diundangi di mana-mana saya selalu datang untuk menjelaskan soal ini. Apalagi di era modern ini yang memang harus ada penjelasan yang logis, rasional, analitik, scientific, bahkan empirik gitu ya. Supaya orang melihat bahwa agama dan sains itu sesungguhnya tidak terpisah. Sains itu adalah ilmu alat saja untuk memahami agama. Karena memang kebenaran agama secara dogmatis itu lebih tinggi dari kebenaran sains. Cuma kan masalahnya orang ketika tidak dijelaskan dengan menggunakan alat saintifik, maka dia kemudian menganggap, wah itu dogma, doktrin, pokoknya, dan sebagainya. Islam itu memberikan sudut pandang yang seimbang. Bahwa realitas itu benar adanya. Bahwa Tuhan itu benar adanya, Tuhan itu ada. Tetapi bagaimana menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, tentang peran Tuhan, itu kan yang butuh dijelaskan secara logis, secara rasional, secara analitik, gitu ya, secara saintifik. Itu saja. Nah, orang dulu menjelaskannya secara mistis, kan itu saja sebetulnya. Tapi kan mau menceritakan Tuhan, mau menceritakan tentang takdir, mau menceritakan tentang adanya kiamat, mau menceritakan tentang benernya perintah sholat, perintah puasa, ya perintah berzakat, bahwa itu benar semua, tetapi cara menceritakannya tidak logis, tidak rasional, tidak empirik, tidak saintifik, sehingga orang modern, orang milenial, masyarakat sekarang susah untuk menerima. Jadi masalahnya sebetulnya cuma di situ. Nah, ketika pertanyaannya kembali tadi kepada orang-orang yang kemudian memutuskan keluar, ya karena mereka kecewa terhadap agamanya, terutama di kalangan Kristen atau non-Islam. Kalau di kalangan Islam, saya hampir-hampir tidak mendengar ada seorang Muslim yang tahu ajaran Islam, keluar dari Islam dikarenakan protes terhadap agama ini. Biasanya yang keluar itu karena macam-macam lah, gitu ya. Bukan karena paham terhadap agama ini, tetapi karena kan ada kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar terkait dengan kefahaman agamanya.